Para pemirsa, kita kembali lagi bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Bu, kita masuk ke isu yang menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat soal ibu kota negara. Ya, kan sebelumnya diramaikan bahwa ibu kota negara ini akan dibiayai oleh para investor. Ya, tiba-tiba sekarang para investor mulai seperti SoftBank mengatakan bahwa mereka mundur. Kenapa? Karena imbal hasil yang mereka harapkan itu tidak mungkin didapat dari pembangunan IKN. Ya. Nah, kalau tidak ada investor, mau tidak mau, kan berarti pembiayaannya harus dari APBN. Nah, gimana? Seberapa jauh APBN akan mensupport ini? Tadi kan Ibu sudah mengatakan, ya ada prioritas-prioritas bantalan ke masalah masyarakat, ya masalah pemulihan ekonomi, masalah dan sebagainya. Nah, gimana membagi dan seberapa besar komitmen APBN untuk masalah IKN ini? Ya kalau pakai analogi dulu deh, di dalam sebuah kehidupan apalagi berbangsa gitu ya, kita kan tidak bicara cuma jangka pendek saja. Padahal satu saat jangka pendek mungkin terasa sangat-sangat ekstrim berat, tapi kita tetap punya tujuan jangka panjang sebagai sebuah negara. Ini kayak saya ibaratkan orang tua saya anaknya 10 gitu ya. Kalau pas lagi anaknya semuanya harus masuk sekolah, harus bayar SPP, waktu itu saya bayangkan ibu saya kepalanya pusing banget gitu. Tapi tidak berarti kemudian udahlah nggak usah sekolah-sekolah aja, kan nggak kayak gitu. Jadi ada hal yang kita harus terus strategi untuk bisa, cita-cita itu pasti membutuhkan suatu ikhtiar atau upaya yang luar biasa. Nah, Indonesia dalam konteks kita sekarang, kalau kita lihat ibu kota dan pembangunan di Indonesia yang sangat Jawa sentris. Bahkan Jakarta kalau dulu disebutkan perputaran uang dan ekonomi itu bisa lebih dari 60-70% di Jakarta. Hanya di Jakarta. Sebuah negara yang segitu besarnya, geografinya seluas Eropa, penduduknya 267. Pasti ini tidak akan menciptakan pemerataan. Upaya pemerataan sebenarnya sudah dilakukan dari zaman Pak Harto sampai sekarang melalui otonomi daerah. Waktu itu daerah belum siap, makanya dikasihnya sedikit-sedikit. Sampai kemudian era reformasi kita membuat desentralisasi dan otonomi daerah, di mana sepertiga dari APBN kita itu ditransfer kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Sampai hari ini kita baru saja merevisi Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Kenapa? Karena hasil dari sepertiga belanja, kalau sekarang kita belanjanya di 600 triliun, itu 750 hampir 800 triliun adalah untuk transfer ke daerah. Namun tidak terjadi juga pemerataan pembangunan. Makanya kita juga mengatakan inequality atau ketidakseimbangan vertikal dan horizontal, ada provinsi kaya, ada yang tidak kaya, kabupaten kaya, ada yang tidak, kota yang kaya, ada yang sangat tertinggal. Ini masih harus menjadi PR kita. Nah, ibu kota negara baru termasuk sebagai salah satu strategi untuk supaya pusat pertumbuhan dipaksa keluar dari Jawa. Dan tentu dalam hal ini juga kepentingan strategis, apakah itu politik, keamanan, yang semuanya juga masuk di dalam satu basket pertimbangan. Namun kemudian orang mengatakan, gimana cara mendanainya? Apa kita punya uang gitu? Oleh karena itu di dalam undang-undang mengenai IKN ini disebutkan 5 tahapan pembangunan. Sekarang sampai 2024 nanti sampai 2029 dan seterusnya tahap ketiga sampai 2045. Basically ini enggak, kalau orang Jawa bilang sakdek saknyet gitu. Jadi kalau undang-undang APBN, undang-undang IKN jadi besok sudah akan muncul IKN. Secara simbolis memang Presiden harus menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pindahan atau kalau orang Islam mengatakan hijrah. Maka memang mindset kita harus mulai dipikirkan, oh ada toh masa depan dan sumber pertumbuhan ekonomi yang memang secara politis dipilih untuk bisa menciptakan sebuah pemihakan dan pemerataan. Saya rasa itu ada suatu political statement. Nah sekarang bagaimana menjelaskan dan merencanakan. Pertama nanti kalau kita sebutkan, karena banyak berita yang simpang siur kemana-mana ya. Rencana umum dari pembangunannya sendiri sedang disusun. Undang-undang is one thing, tapi bagaimana bentuk nanti memang sudah mulai dibahas. Nanti tempat pemerintahan pusat yang core di mana titik nolnya udah ditentukan. Namun luas itu hampir sekitar lebih dari 200.000 hektar. Sehingga nanti desain kotanya akan seperti apa? Saya sebagai Menteri Keuangan pasti dalam hal ini dalam penyusunan undang-undang maupun nanti dalam future beban yang akan muncul dari sisi APBN kita hitung.
aturan untuk pendanaan ibu kota negara juga sedang diselesaikan. Jadi kalau sekarang banyak orang yang ngomongin tentang itu tuh ya kayaknya kayak analisa saja dalam hal itu. Di situ di dalam peraturan pemerintah dan Perpres nanti untuk menyusun pendanaan, ada dana dari APBN jelas, ada dana yang berasal dari swasta, BUMN, dan dana sumber lainnya. Yang tentu itu masih sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, ada akuntabilitasnya. Kemudian otoritas IKN-nya sendiri juga dibuat, Pak CT. Kan ini tidak seperti pemerintah provinsi. Dia dibuat semacam badan yang bentuknya sebetulnya langsung kepada presiden. Jadi bentuknya seperti kayak ministerial, tapi dia memiliki fungsi pemerintah daerah. Ini juga otorita plus lah. Otorita plus. Jadi ini sesuatu institutional invention ya, suatu invensi baru dari sisi bentuk institusi. Gunanya apa? Supaya mereka bisa mengelola aset yang ada di dalam nanti IKN itu. Dan kemudian melakukan perencanaan pembangunan termasuk memobilisasi sumber pendanaan. Nah, untuk sumber pendanaan APBN sampai dengan 2024 kita sudah menghitung infrastruktur pokok yang harus di sana. Kemarin kita lihat jalan tolnya harus sampai ke ujung, pelabuhan karena mereka kan ada di cekungan ini ya, Penajam Pasir. Yeah. Dan juga mungkin termasuk airport yang baru. Itu adalah infrastruktur dasar. Infrastruktur air sudah ada sekarang ini yang dibangun oleh PUPR kemarin itu dari bendungan. Listrik nanti PLN akan masuk dan lain-lain. Sekarang untuk pembangunan ibu kota yang core itu menggunakan APBN. Nah, di sini kemudian si otorita akan mulai mikirkan kalau jumlah pemindahan ASN dan kemudian kegiatan ekonominya muncul, bagaimana Anda akan meng-arrange sequencing-nya. Ini yang sekarang kita sedang susun. Nah, kemarin banyak orang bilang SoftBank batal gitu. Kalau mengatakan mereka expression of interest, semua orang juga. Kalau presiden ini ketemu sama banyak pimpinan negara, semua akan bilang sopan santunnya. We want to support Indonesia. Saya aja sebagai Menteri Keuangan di berbagai kesempatan sekarang banyak yang menanyakan bagaimana IKN. Kemudian mereka akan menanyakan, is there any opportunity untuk mereka untuk. Jadi ini enggak sak-dek sak-nyet tadi. Kita akan lihat sak-dek sak-nyet istilahnya ya, yang instan gitu. Ini akan menjadi sesuatu yang akan di-develop. Dan kami di Bendahara Negara sebagai keuangan negara pengelola, kita juga lihat aset-aset negara yang ada di DKI. DKI sendiri kan harus di-develop menjadi sebuah kota yang sekarang tanpa ibu kota negara. Center of Economic, Finance, ataupun di sana pun juga ada alternatif. Jadi ini adalah suatu proses yang menurut saya sedang berjalan. Konsekuensi APBN-nya untuk tahun 2022, ini bahkan kita sudah lihat siapa yang akan melakukan. Umpamanya Menteri PUPR mengatakan untuk jalan, berapa anggaran yang sudah ada di PUPR sendiri, mereka sudah ada di dalam, dan apakah perlu di top up. Menteri Perhubungan tadi yang berhubungan dengan pelabuhan maupun airport, kapan kesiapannya untuk mereka bisa melaksanakan. Ini belum otoritanya, nanti otorita yang kemarin baru saja dibentuk oleh Bapak Presiden, memilih ketuanya, nanti akan kita lihat bagaimana kebutuhan penganggarannya. Nah, kalau investor datang persis yang dikatakan oleh Pak CT tadi, pasti mereka akan mikir rate of return-nya berapa nih, gitu kan. Dan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk pinjaman atau ekuitas? Dia masuk ke situ adalah sebagai shareholder atau dia hanya minjemin sebagai kreditor. Ini nanti hitung-hitungannya akan beda. Kita memiliki institusi seperti INA, Indonesia Investment Authority ini, yang sekarang ini bahkan sudah mulai berpartner dengan berbagai partner luar negeri, dana-dana pensiun. Mereka ingin berinvestasi ke Indonesia melalui ekuitas. Jadi kita lihat, itu juga merupakan salah satu vehicle. Jadi kita akan menggunakan semua vehicle yang ada di kita. Tujuannya adalah nanti kita akan sampaikan tahap pertama sampai 2024, apa yang akan kita capai, berapa dananya, sumbernya dari mana saja. Pasti akuntabel dan transparan. And then the next step, mana yang akan dibangun dulu, bentuknya akan seperti apa, sehingga dia akan menjadi sebuah proses pembangunan berkelanjutan. Tapi for sure, Kalimantan itu potensinya luar biasa besar. Termasuk tidak hanya sumber daya alam, tapi juga dari sisi investasi destination yang sekarang ini muncul luar biasa banyak di sana. Jadi ini akan is a good for Kalimantan, jelas bahwa dia diversify tidak hanya dari sumber daya alam, tapi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang basisnya bisa jasa, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Financial bahkan juga masih mungkin bisa di-develop seperti itu. Kemudian renewable energy yang sekarang ini dibangun di Kalimantan, ini juga among
the biggest yang bisa kita menjadikan sebuah industrial park. Jadi ini akan bagus untuk Kalimantan. Apakah hanya untuk Kalimantan? Enggak juga, karena Kalimantan kan berdekatan dengan Sulawesi. Waktu saya ingat banget sidang kabinet menentukan tempatnya ini, Pak JK mengatakan, oh ini di tengah enggak ya, antara di sini adalah waktu itu kan dibahas Aceh Papua dengan Aceh Papua dan terutama dengan Sulawesi, karena di Sulawesi itu cuma dekat sekali dari sisi itu. Jadi proximity ini akan menimbulkan pemerataan yang kita harapkan spillover-nya akan lebih bagus. Oke, Bu, tadi kan kita bicara tentang pendanaan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita coba move. Kita sadar bahwa dunia itu dengan adanya pandemi COVID-19 ini itu terjadi proses transformasi digital yang jauh lebih cepat daripada apa yang sebelumnya pernah kita bayangkan. Kita pernah diskusi tentang ini. Ya. Nah, transformasi digital ini tentu mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan di dalam master plan ekonomi kita. Contoh misalnya, satu sektor saja, perbankan. Perbankan nanti mau tidak mau semuanya akan move kepada digital banking. Akibatnya teller tidak ada, back office tidak ada, kantor bank tidak ada, ya, dan that will be happen. Karena ini adalah sebuah keniscayaan. Nah, kita bicara angka orang di teller, orang di back office di perbankan jumlahnya juta. Ya. Nah, ini jujur saya harus katakan kita belum punya master plan tentang transformasi ini. Kan semuanya mesti disiapkan. Bagaimana soal transformasi tenaga kerjanya? Mau diapain ini orang-orang? Ya. Lalu transformasi di bidang infrastrukturnya, di bidang lain sebagainya. Nah, gimana Ibu melihat proses transformasi digital yang merupakan menjadi sebuah keniscayaan? Ya, ini adalah suatu tantangan sekali lagi juga global ya. Jadi kita pasti kalau sebagai suatu negara kita punya humility, kerendahan hati, tapi sekaligus juga memiliki pemikiran terus gimana yang terbaik untuk Indonesia. Humility itu kerendahan hati untuk kita lihat negara lain melakukan apa ya. Is there anything that we can learn gitu ya? Apakah kita bisa mempelajari dari yang disiapkan oleh negara lain? Karena ini tidak eksklusif Indonesia. Di sisi lain kita juga akan lihat keunikan kondisi khas Indonesia. Kita demografinya masih muda. Jadi dalam hal ini lebih banyak generasi milenial, majority. Kita masih punya demographic dividend sampai 2030 sebelum kita melakukan leveling off dari sisi. Oh, ini berarti anak-anak muda yang jauh lebih cepat untuk pindah ke digital. Mereka relatif mudah diajar, mereka beradaptasi lebih cepat, mereka juga technology savvy. Ini memberikan peluang kepada kita. Namun gimana? Apakah anak-anak muda kita ini sudah siap? Makanya kita reform habis-habisan di sektor pendidikan dan dari sisi labor serta pelatihan. Ini adalah 3 hal yang nggak bisa enggak lagi. Kita nggak bisa mengatakan lah dunia ya akan begini-begini aja, enggak gitu. Makanya kalau beberapa approach yang sekarang dilakukan di sektor pendidikan oleh Pak Nadiem, dari cara kita mengelola uang lagi 550 triliun untuk pendidikan saja. Itu adalah anggaran fungsi pendidikan. Ini Pak Nadiem, Menteri Agama bahkan mulai melakukan apa sumber dananya dari mana, bentuk. Kadang-kadang kita nggak bisa langsung skala nasional, makalah dibuat prototipe dulu. Kayak ini sekarang transfer kita ke sekolah yang namanya biaya operasi sekolah. Itu langsung ke account sekolah tersebut. Dulunya masih melalui APBD. Dan kemudian muncul aplikasi yang dibangun oleh Kemendikbud untuk kemudian mereka belanja untuk apa saja. Ini kan suatu teknologi digital yang kemudian akan memunculkan berbagai macam opportunity baru. Oh, kalau begitu supply sekolah itu adalah ini. Siapa suppliernya? Ini akan menjadi suatu market information yang luar biasa. Demikian juga dengan kesehatan. Kemarin karena dengan adanya COVID kita punya Peduli Lindung. Sekarang Menteri Kesehatan akan mendesain suatu reform di bidang kesehatan. Ini gimana antara Kementerian Kesehatan sampai kepada rumah sakit dan puskesmas, sampai ke masyarakat. Masyarakat pada akhirnya aktivitasnya pendidikan kesehatan is the most important thing. Itu memunculkan banyak sekali opportunity job dengan adanya transformasi digital tersebut. Kemudian kita bicara mengenai masalah tadi 52% sekarang ini marketplace sudah menjadi tempat pilihan. Jadi digital ekonomi kita itu sudah 52% dari total digital ekonomi kita. Ini memberikan juga a new apa yang disebut opportunity, kesempatan baru.
Banyak orang, terutama perempuan nih ya, Pak CT barangkali nggak merasakan. Tapi kalau perempuan kelas menengah, mereka sebetulnya saya pengen bisa kerja, tapi saya kepengen bisa ngawasin anak saya. Bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Selama pandemi ini banyak yang terjadi. Dan orang kemudian melihat opportunity dengan adanya digital teknologi. Nah, semua transformasi ini bisa jalan kalau Indonesia punya infrastruktur digital. Jadi Pak CT, pemerintah kewajibannya pertama bangun supaya infrastruktur digital itu bisa ke seluruh masyarakat, termasuk yang pelosok dan terluar. Ini kita masih membutuhkan investasi besar satelit kita, BTS, yaitu tower-tower untuk communication kemarin diperluas sampai lebih dari mendekati 9.500 lokasi. Dan juga dari sisi kemampuan ini untuk disustain melalui stream of revenue. Makanya ini dilingkan kepada nanti desa-desa. Desa-desa kan mendapatkan dana desa setiap tahun, setiap bulan bahkan dari pemerintah. Ini harus dipakai untuk digitalizing di desa-desa tersebut. Jadi ada infrastruktur dibangun, ada demand sehingga dia bisa menjalankan. Mengenai training-training yang lain kita lakukan melalui open. Jadi kalau sekarang kita punya yang disebut kartu prakerja. Itu sebetulnya untuk bisa menyapu mana yang paling dibutuhkan masyarakat. Banyak di antara pelaku dalam hal ini dan providernya bisa berinteraksi. Oh, saya membutuhkan mulai dari bahasa Inggris, saya membutuhkan untuk bikin konten, saya membutuhkan kulinari, whatever. Itu mulai memunculkan banyak sekali choices. Dan sebetulnya ya kalau kita lihat selama pandemi dan digital transformasi itu memunculkan sumber-sumber ekonomi baru. Yang disampaikan oleh Pak CT tadi mungkin ini yang akan pergi atau hilang. Katakanlah seperti bank menjadi digital. Tapi akan muncul services baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita transform ke renewable energy, ini juga akan menjadi sesuatu yang baru. Dulu orang bikin tukang untuk memperbaiki AC atau kulkas. Sekarang memperbaiki nanti panel surya. Itu sesuatu yang akan muncul dengan adanya transformasi yang akan terjadi dengan adanya perubahan itu. Oke Bu, nah ini mumpung tadi bicara soal renewable energy, ya tentang energi hijau. Tadi Presiden Jokowi dalam pidato kuncinya mengatakan bahwa kita akan menuju ke sustainability, energi hijau dan lain sebagainya. Nah di beberapa negara, khususnya negara maju, insentif habis-habisan diberikan untuk itu. Nah gimana Indonesia Bu? Kita juga sama Pak CT. Jadi kalau untuk renewable energy, pertama ya roadmap-nya. Indonesia tahu bahwa climate change itu ancaman bagi seluruh dunia. Jadi seluruh dunia punya komitmen untuk nurunin CO2. Caranya adalah mengatakan ini loh niat saya menurunkan, namanya NDC, National Determined Contribution. Kita kontribut mengurangi CO2 kita 29%. Kalau kita sendiri 41% kalau kita dibantu secara global. Nah, hitung-hitungannya yang mana yang nurunin? Kalau kita nanam satu pohon mangrove, berapa nurunin CO2? Kalau saya tidak terjadi kebakaran hutan, berapa menurunkan CO2 di Indonesia? Atau yang paling besar dan memang paling costly adalah energi. Energi kita itu kalau kita transform menjadi renewable, biayanya gede, tapi memang kontribusi penurunan CO2-nya juga sangat besar. Seimbanglah dengan yang tadi mangrove maupun forestry dan land use. Oleh karena itu yang energi ini memang butuh banyak sekali investment. Pertama investasi bagaimana meretire yang polluted seperti coal dan membangun yang renewable yang lebih green. Jadi kita butuh dua investasi nih Pak CT. Satu adalah tadi gimana kita sekarang membuat yang di PLN ada mekanisme yang kita sebut cap and trade. Setiap pembangkit harus ada cap-nya berapa CO2 boleh mereka produce. Kalau dia menghasilkan listrik, kalau dia melebihi maka dia akan harus membeli kredit yang lain atau dia dikenain pajak. Makanya kita punya carbon tax sekarang. Yang kedua adalah bagaimana kita mendukung pembangunan renewable energy yang baru. Nah ini memang membutuhkan banyak insentif karena berbeda tenaga surya, tenaga air, geothermal atau tenaga tadi arus angin itu beda-beda. Mereka punya nature dari sisi investasinya berbeda-beda, resikonya berbeda-beda. Beberapa yang kita sudah dengar, pertama, umpamanya kayak geothermal, pasti punya resiko dari eksplorasi. Mengambil. Itu 110 itu. Exactly. Nah ini kita sekarang sudah mengisu peraturan Menteri Keuangan untuk mengambil resiko itu, sebagian oleh pemerintah. Ini persis kayak kita eksplorasi minyak sebetulnya. Kemudian mereka akan mengatakan kalau saya sudah memproduksi dengan investasi cost yang tinggi, harga renewable saya mungkin akan tinggi di depan tapi nanti sliding. Sehingga kita harus mulai hitung-hitungan mengenai feed-in tarifnya PLN sendiri.
Kemampuan PLN secara neraca juga harus kita perbaiki. Karena PLN ini sekarang excess supply, tapi supply yang kotor. Tapi demand-nya karena gara pandemi Ya, ini turun. agak turun. Jadi kita harus memulihkan ekonomi kita supaya permintaannya Ketemu match meningkat. Kemudian kita muncul pembangunan energi renewable. Ini yang sekarang sedang terus dilakukan. Mengenai insentif kita sudah lakukan sebetulnya. Ada tax holiday, ada tax allowance, ada bea masuk yang ditanggung pemerintah. Ini mengikuti desain roadmap mengenai climate change kita. Sekarang yang akan menjadi perhatian para pengusaha sebetulnya tidak hanya insentif ini. Sekarang jual beli karbonnya gimana nih? Ya. Karena ini sulit masih. harganya berapa dan apakah kita tidak boleh jual keluar sampai Indonesia terpenuhi apa yang disebut NDC-nya tadi 29%. Ini yang sekarang akan menjadi salah satu bahan topik karena terus terang para pengusaha juga ngelihat ini adalah is a new opportunity. Correct. They can sell carbon outside. Ya. Harga di luar tinggi banget. Betul. Di Kanada itu bahkan sudah di atas $40 waktu itu. Di Eropa juga sama. Makanya di Kanada dan Eropa mereka mengimpose apa yang disebut tidak boleh leakage. Kalau saya dengan harga karbon tinggi terus kita jual dari Indonesia, itu kan berarti mereka mengambil dari jatah karbon di dalam negerinya yang mahal. Ini sekarang ini menjadi debat di G20, itu menu utama nih Pak CT. Dan kita harus tahu apa yang kita perjuangkan di Indonesia ini. Jadi kami di Kementerian Keuangan melihat semua aspek itu. Sektor pertanian dan kehutanan, sektor energi, sektor industri, dan bagaimana nanti kita membangun sebuah policy yang lengkap lah, yang bisa memenuhi aspek. Kita selalu mengatakan kata-katanya adalah just dan affordable. Ini harus adil dan harus affordable. Karena kalau kita ingin climate change tapi kemudian APBN-nya jebol atau masyarakatnya nggak bisa beli listrik, ya nggak ada buat apa? gunanya. Jadi ini adalah suatu perjuangan yang cukup technical, rumit dan challenging, tapi I think banyak yang excited untuk Ya. membangunnya. Oke, Bu, ini isu yang sangat hangat hari-hari ini. Rencana per 1 April PPN akan dinaikkan dari 10 menjadi 11%. Nah, PPN ini kan beda dengan PPH. Kalau PPH, orang kaya membayar pajak lebih besar. Orang miskin tidak bayar pajak. Tapi kalau PPN, ini semua orang kena. Mau dia kaya, mau miskin, kena. Nah, padahal kita tahu, tadi kan udah jelas, kelompok menengah bawah terkena. Ya, banyak orang kok Ibu Sri Mulyani tega-teganya dalam keadaan gini naikin Ya 10 jadi 11. CNBC itu kalau bikin judul agak provokatif sih Pak CT. Jadi gini Pak CT ya, pertama kita waktu bahas dengan DPR mengenai undang-undang HPP itu harmonisasi peraturan perpajakan. Kita melihatnya kepada keseluruhan. Menciptakan sebuah rezim pajak yang adil. Tapi juga pada saat yang sama sebuah rezim pajak yang kuat. Kenapa kok kita butuh itu? Emangnya kita butuh pajak yang kuat itu untuk nyusahin rakyat? Enggak, karena pajak itu untuk membangun rakyat juga. Bangun dari mulai sekolah, rumah sakit, infrastruktur, bahkan tadi barusan kita ngomong panjang lebar, listrik yang Anda pakai, LPG yang Anda pakai, itu semuanya ada elemen subsidinya. Jadi jangan dipikirkan bahwa oh saya nggak perlu jalan tol, saya nggak makan jalan tol, enggak juga lah. Banyak sekali yang sebetulnya APBN melalui penerimaan pajak itu masuk kepada kebutuhan masyarakat. Dari mulai listrik, Anda pakai listrik, Anda pakai LPG, Anda naik motor atau naik ojek, semuanya itu ada elemen subsidinya yang luar biasa besar. Itu adalah uang pajak kita. Nah, oleh karena itu sebuah rezim pajak yang kuat adalah untuk jagain Indonesia sendiri, bukan untuk nyusahin rakyat. Nah, elemen keadilannya di mana? Tadi kalau PPH jelas, kalau yang tidak punya pendapatan ya nggak bayar pajak. Yang pendapatannya tinggi kayak Pak CT sekarang saya tambahin loh Pak 35%. Ya iya nggak apa-apa lah, itu kan bagus untuk rakyat kita. Jadi yang pendapatannya di atas 5 miliar itu bracketnya ditambah menjadi 35%. Untuk PPN di seluruh dunia ini, kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%. Kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 dan nanti 12 pada tahun 2025. Kenapa ini dilakukan? Waktu itu kan kita lihat APBN kerja extremely hard selama pandemi ini. Kita ingin menyehatkan. Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya, di mana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan. Nah, kita lihat PPH tadi, bracket 35 di negara Eropa ada yang sampai 40. Kita membuat minimum taxation untuk korporasi.
Nah PPN kita lihat space-nya masih ada. Jadi kita naikkan hanya 1%. Namun kita paham bahwa terutama sekarang ini fokus kita pemulihan ekonomi. Namun fondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun. Jadi caranya gimana ya tadi pemerintah kalau ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat. Tadi apakah melalui bansos. Jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantalan sosialnya ditebalkan. Tapi masyarakat yang punya kemampuan ya memang urunan ini gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia. Dan ini yang terus kita coba untuk komunikasikan. Jadi masyarakat dan kita semua termasuk Pak CT dan CNBC saya harapkan ya. Cobalah untuk melihat suatu masalah kita membangun Indonesia itu berkelanjutan sampai nanti anak cucu kita. Pak CT barusan kemarin pernikahan anaknya, pasti ya nanti mengharapkan cucu. Jadi hidup tidak hanya untuk generasinya Pak CT aja. Ke depan kita butuh apa sih? Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik. Kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi kita yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus. Karena dunia ini sekarang dalam situasi kayak gini. Nah itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai dan kita bangun setahap demi setahap kalau fondasi pajak kuat. Jadi saya mohon mungkin untuk CNBC bantuinlah saya, bukannya makin membuat provokasi gitu dengan judul-judul yang meresahkan. Artinya itu tadi, fondasi ini dikontribusikan dari PPN, PPH, dari tadi carbon tax, dari kemudian pemihakan kepada kelompok yang miskin. Sekarang UMKM sampai 500 juta nggak bayar pajak loh Pak. Itu termasuk pemihakan kita. Jadi Anda not even bayar 0,5%. Final tax ya, pajak final. Itu adalah suatu pemihakan, tapi ini dapatnya dari mana? Seluruh berbagai tadi kelompok usaha kecil mendapatkan KUR, dapat subsidi, dapat bantuan pada saat terjadinya ini. Kayak sekarang ini kita sedang melaunch lebih dari 1,2 juta PKL untuk diberikan bantuan langsung tunai. Itu semuanya adalah dari pajak yang kita kumpulkan serupiah demi serupiah dari yang relatif mampu gitu. Jadi walaupun Ibu surplus nih tahun ini tetap nggak ditunda dulu? Karena kita menggunakannya untuk kembali kepada masyarakat. Okay. Fondasinya tetap kita harus siapkan Pak CT. Karena kalau enggak kita nanti akan kehilangan opportunity. Oke. Ya. Oke, Bu terakhir ini karena kita bicara ekonomi outlook 2022. Pertama, optimiskah Ibu bahwa pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan akan tercapai? 5,2% mungkin kita akan mengalami beberapa tekanan. Jadi range kita di 4,8 sampai 5,5%. Cukup lebar, ya range karena memang biasa dalam situasi ketidakpastian kita membuat range. Jadi saya rasa kita akan coba jaga di level itu. Oke. Walaupun bukan tugas Ibu, rupiah kita akan bisa terjaga di level. Dengan Bank Indonesia pertama balance of payment kita cukup kuat, 22 bulan surplus neraca perdagangan kita dan cadangan devisa kita tertinggi. Dan selama ini fondasi dari perekonomian makro policy antara fiskal dan moneter sangat baik sehingga ini menciptakan confidence dan cushion. Saya rasa kita akan terjaga. Pasti ya, bergerak. Pasti akan bergerak, iya, tapi relatif lebih terjaga. stabil. Relatif terjaga. Oke. Yang ketiga, inflasi, Ibu? Inflasi sekarang kan kita menggunakan 3 plus minus 1 di dalam APBN. Kalau kemarin itu kita ada di range minus 1, jadi di 2%. Mungkin kita akan di 3 plus 1 ada di 4%. Ini karena tadi tekanan dari luar yang luar biasa. Tapi insya Allah akan tetap terjaga di 3 plus minus 1. Plus minus 1. Oke. Suku bunga Sun? Suku bunga Sun, interestingly selama kemarin ada announcement tapering dan tapi kita itu terhadap United States malah makin mengecil. Spreadnya. Ya, karena mereka naik, kita stabil. Iya, kita masih stabil. Jadi kita relatif akan menjaga competitiveness dari tapi kan kita. Fed akan naikkan sampai 7 kali nih, Bu. 7 kali, iya. Tapi mereka akan ada di sekitar 0,25 di sekitar 2 sampai 2,2%, 2 sampai 2,5. Kalau inflasi di sana 7% turun menjadi 4, mereka masih negatif interest rate kan? Iya. Jadi bukan pada level nominal. Okay. Iya kan? Jadi walaupun mereka naikin 7 kali tapi inflasinya di 7. Jadi kalau dia di 2% masih negatif 5. Kalau kita kan inflasi kita 2%, suku bunga kita masih di 5,8 atau 6%. Ya masih positif, jadi masih kompetitif kita. Okay. Jadi masih positif. Oke. Bapak Ibu hadirin, hadirat para pemirsa CNBC dimanapun Anda berada, kita telah panjang lebar membahas segala macam hal terkait ekonomi Indonesia
dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Menurut saya ini barangkali adalah dialog yang paling dalam, yang paling luas, yang menyangkut segala hal tentang ekonomi Indonesia. Betul. Dan ini memberikan penjelasan yang utuh kepada semua pihak, khususnya para pelaku ekonomi dan tentu para pengamat, ya, termasuk tadi Pemret dan para wartawan CNBC Indonesia, ya, dipesanin khusus sama Ibu Sri Mulyani itu. Ya, dunia begitu kompleks bergerak ya dalam situasi seperti ini. Saya rasa kebersamaan menjadi sangat penting. Tidak berarti bahwa kita akan ngontrol, enggak juga. Tapi kita tahu bahwa policy choice, ya, pilihan-pilihan kebijakan itu sering sangat tidak mudah. Nah, dalam situasi ini peranan media untuk bisa memberikan space dan mendukung itu menjadi penting. Kita tidak akan mengebius, paling tidak kami di Kementerian Keuangan. Kita akan terus secara transparan, akuntabel. Tapi kadang-kadang kalau lagi pas tekanannya sangat banyak, kompleksitas dari masalah menjadi sangat tinggi, media itu kita rindukan untuk ikut membantu ciptakan ruangan sehingga kami juga bisa mendeliver tantangan yang luar biasa ini dengan policy-policy yang baik. Moga-moga. Ya, mudah-mudahan Terima Ibu, kasih, mudah-mudahan Pak komunikasi antara Selalu. Kementerian Keuangan, khususnya Menteri Keuangan sendiri dengan teman-teman dari CNBC makin hari menjadi makin baik dan makin mesra. Ya, agar informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi semakin utuh dan akurat, baik. ya. Betul. Terima kasih Ibu atas waktunya yang luar biasa. Saya tahu kesibukan Ibu luar biasa juga, tapi kita punya waktu yang luar biasa juga ya pada hari ini untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan seluas-luasnya. Makasih, Pak.